Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kerja PPG dalam jabatan P1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nura Ella, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Kemuning, Kecamatan Tegalombok, Kabupaten Pacitan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan P1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada kesempatan hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 3 pada materi Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Berikut ini video pembelajaran saya laksanakan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, bahagia Allahu Akbar. Yes. Hari ini mulai presentasi dulu ya. Siapa yang hadir? Semua alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua. Nah, bertanya siapa yang hari ini tadi berangkat lebih awal? Mbak Rita. Mbak Rita silakan memimpin. Mari teman-teman kita berdiri. Burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, tangan tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, urat melingkar di atas pundak, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ceplik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat telinga kelinci, empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat menara tinggi, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa, sebelum belajar. Sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita biasanya seperti biasa kita budaya positif di kelas ya. Siapa yang mau datang ke depan? Mbak Faina, siapa kalian di sini? Nyanyikan lagu pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Mari teman-teman kita berdiri semua. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Belajar pendidikan agama Islam ya. Untuk kelas 3 kita akan belajar dengan materi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar dan percaya diri sebagai peneladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses Nabi Muhammad SAW berkhawat dan menerima wahyu dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan lancar. Dan diharapkan anak-anak kelas 3 semuanya dapat. Selanjutnya, Bu Laila akan mempunyai poster ya. Coba dilihat, punya poster gambar tentang buah hira. Kita perhatikan ya. Buah hira itu letaknya di Arab Saudi, tempat Nabi Muhammad menyendiri. Nah, adalah punya pertanyaan. Pernahkah kalian menyendiri memiliki sesuatu? Pernah nggak? Nah, kalau pernah, coba kalian perhatikan apa yang membuat Nabi Muhammad SAW berkhawat atau menyendiri di Gua Hira. Coba dari Mbak Indis dulu. Karena Nabi Muhammad mencari ketenangan. Nabi Muhammad mencari ketenangan. Ada lagi? Mbak Ina juga? Karena di Gua Hira sepi, tidak ramai, jadi Nabi lebih fokus berdoa. Ya, makasih ya. Dari Nabi Muhammad itu tadi dari Mbak Bilqis menyendiri, mencari ketenangan, karena sepi, jauh dari keramaian. Terus apa namanya? Kalau pernahkah kalian merasa kalau menyendiri itu apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingat yang sendiri biasanya? Sedih, masa sedih. Dengan kesedihan ya, rasa sedih, menjadi itu sedih. Tapi dari materi ini, jadi kalau kita merasa sedih, menyendiri, mencari ketenangan, berarti kita harus ingat kepada Allah. Harus ingat kepada Allah dari apapun
harus ingat dengan cara mengingat kepada Allah walaupun merasa sedih, merasa nggak ada teman, padahal ada Allah bisa beritahu. Nah selanjutnya Bunda Ira punya video, coba saksikan video tentang materi hari ini. Coba disaksikan ya, diperhatikan. Kisah Nabi Muhammad SAW peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Berusia 40 tahun, Muhammad saling menyendiri dua hero untuk bermimpi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi Rasul melalui antara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematanya, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shadiqah atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang mengisi. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahan atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal bagi daging dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang membenarkan kepergian suaminya. Berjalan agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahan lurus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahan lurus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia dengan Jibril dalam bentuk laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itu, Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Baca, wahai Muhammad, aku tidak bisa membaca. Pada saat itu, Jibril mendekat beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Baca, wahai Muhammad, aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekat Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Baca, wahai Muhammad, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Baca, wahai Muhammad, apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Baca, dengan nama Tuhan mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari seumpamanya. Baca, dari Tuhan yang Maha Pengatur, yang mengajarkan manusia di tanah kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ayat pertama Al-Alaq. Video tentang apa namanya turunnya wahyu yang pertama. Itu wahyu pertama kita tahu? Mbak Bilqis apa Mbak? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan dengan
Al-Nasr ayat 1 sampai 7. Nah, begitu adalah pertanyaan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu apa namanya, kayak orang-orang yang tidak menyukai beliau itu, gimana sikap kita ketika tidak ada orang yang menyukai atau menyukai kita, itu gimana sikapnya? Menghindari ya, selalu sabar ya, karena sabar itu kunci utamanya. Kemudian Hulaila akan mengajak kalian melihat silakan berdiri, anak berdiri dulu ya. Itu kita dulu ya. Yang bareng ya. Perilaku tadi tentang apa? Surat Al-Alaq tadi tentang perintah untuk membaca. Nah, sekarang selanjutnya menunjukkan kelihatannya Hulaila yang dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Tentang surat Al-Mudaththir ya, tentang perintah untuk berdakwah. Nanti semangat. Tunjukkan semangatmu. Lebih keras. Siapkah untuk belajar? Siap. Lagi. Siap. Lebih keras. Belajar mempunyai tugas proyek ya, membuat peta konsep atau mapping tentang materi Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi Rasul. Ya, nanti setiap kelompok bekerja sama ya, sama kelompoknya untuk membuat peta konsep yang akan menjadi Rasul. Ini ada saudara siapkan apa namanya peralatannya ada. Saya membuat mapping peta konsep tentang Nabi Muhammad yang akan menjadi Rasul. Sekarang anak-anaknya siapa, kelompoknya siapa, harus paham bisa bertanya. Sudah siap ya? Selesai? Siapa yang mau duluan? Selesaikan? Kelompok 3 ya? Yang lainnya memperhatikan ya? Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok
kelompok kami. Nama saya Asna, teman saya Desi, Sentina, dan Budis. Kami dari kelompok 3. Kita akan kembali bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril di gua Hira menyampaikan berupa surat Al-Alaq. Kita Sayyidina Muhammad SAW tempat menerima wahyu di gua Hira. Penyampaian wahyu malaikat Jibril. Isi pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Isi wahyu kedua surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fakabbir wasujudana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kemudian lagi dari kelompok 2 ya, sama yang anggota kelompoknya mempresentasikan tugas dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok 2. Ceritakan kembali bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali. Pada saat kemarin Nabi Muhammad menerima wahyu di gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1-5. Menjadi Rasul maka Nabi Muhammad SAW dari negeri di gua Hira ayat 1-5 menjadi kemenangan. Surat Al-Alaq ayat 1-5 memerintah untuk membaca. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan dari bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali. Surat Al-Alaq 1-5 di gua Hira dengan para malaikat Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Nanti ada penilaiannya sendiri. Sebenarnya ada penilaian kelompok, penilaian sosial, pengetahuan, keterampilan. Masih semangat? Masih. Lanjut ya.
sudah menyelesaikan dari buku Laila membuat kesimpulan ya dari materi ini. Jadi tentang materi tadi tentang apa? Materinya Nabi Muhammad dianggap menjadi Rasul. Dimana Gua Hiro. Dan wahyu yang pertama apa wahyu pertama? Surat Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini perintah kita membaca ya. Dengan yang kedua surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 tentang perintah berdakwah. Di sini sudah selesai ini, Laila akan merefleksikan ya tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah belajar tentang materi apa kekurangannya? Kemudian kita akan di papan tulis ya. Kalau sudah selesai, boleh ditempelkan. Alhamdulillah, pelajaran agama ini sudah selesai. Sebelumnya kita tadi sudah membuka dengan berdoa, berarti kita harus menutup dengan doa juga. Saya Masa, tolong pimpin doanya. Berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma antal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah pelajaran selesai. Jika ada salah, boleh mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.